Sobat Dunia Donghua, kali ini Mimin akan bawakan novel baru yang pastinya ceritanya bakalan seru dan menarik. Novel ini bercerita tentang pertarungan seni bela diri, kecantikan tak pernah pudar, tak terhitung banyaknya manusia tak terkalahkan yang membentuk era gemilang ini, tetapi para santo, Buddha, iblis, monster, pahlawan, semuanya berada di bawah para dewa. Dan aku, Lin Chen, dengan pedangku, menantang surga, naik ke 9 surga, dan membantai para dewa. Tanpa berlama-lama mari kita mulai ceritanya. Benua Suantian, Kerajaan Wei Besar, Gao Miao di istana. Pada saat ini, para jenderal, pejabat sipil, kepala berbagai klan, dan anggota keluarga kerajaan berkumpul di sini. Mereka berdiri di kedua sisi, menatap pemuda yang berlumuran darah di bawah. Pemuda ini, bernama Lin Chen, adalah tuan muda keluarga Lin, sebuah keluarga militer dari negara Wei Besar. Ia muda dan menjanjikan, dan merupakan yang paling berbakat di antara generasi muda. Di usianya yang masih sangat muda, dia telah berkultivasi hingga tingkat keempat kondensasi pikiran, memecahkan rekor prajurit kondensasi pikiran termuda dalam sejarah seluruh kerajaan Wei. Bahkan Sekte Ilahi King Xuan berencana menerima anak ini sebagai murid. Semua orang mengatakan bahwa keluarga Lin akan memiliki prajurit hebat lainnya di tingkat ahli. Kemudian, Marsekal Lin Lan, Macan Wei, menderita kerugian besar di perbatasan dan mundur ke ibu kota untuk memulihkan diri. Sebagai seorang putra, Lin Chen mewarisi kepemimpinan ayahnya dan, di usia muda, memimpin pasukan keluarga Lin meraih 6 kemenangan besar di perbatasan. Keterampilan bela dirinya menggemparkan seluruh wilayah. Orang-orang pada waktu itu semuanya berkata, jika kerajaan Wei Agung berhasil mendapatkan putra unicorn ini, maka dipastikan kemakmuran negara akan bertahan hingga 100 tahun. Demi memberi penghargaan kepada Lin Chen, keluarga kerajaan bahkan menjodohkan putri kecil mereka yang paling dicintai kepadanya. Kemuliaan keluarga Lin tak tertandingi. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa jenderal muda yang pernah sangat populer di kekaisaran hanya 3 hari yang lalu akan dipenjara di tangga hari ini, dengan semua meridiannya terputus dan kultivasinya benar-benar sia-sia. Hanya karena dia bekerja sama dengan musuh dan melakukan pengkhianatan, dan ingin menggulingkan kerajaan Wei. Lin Chen, kau telah bersekongkol dengan musuh dan melakukan pengkhianatan, berkolusi dengan tentara negara Wu dalam upaya menggulingkan negara Wei dan mengangkat dirimu sebagai raja. Tahukah kau kejahatanmu? Sebuah teriakan keras menggema di seluruh istana. Pemilik suara ini, berdiri di barisan depan pejabat sipil dan militer, tepat di bawah singgasana, orang dapat melihat kekuasaan yang dimilikinya. Pria ini sangat kuat, dengan aura pembunuh berdarah besi di sekujur tubuhnya. Dia tak lain adalah satu-satunya panglima kedua kekaisaran, Zhao Wuji. Keluarga Zhao adalah keluarga militer veteran dinasti Wei yang mengikuti kaisar pendiri dalam membangun negara. Di hadapannya, keluarga Lin hanyalah orang baru. Apakah kau tahu kesalahanmu? Kaki Lin Chen patah dan ia berlutut di tanah. Tenggorokannya penuh nanah dan darah, dan suaranya serak. Zhao Shuai, menurutmu kejahatan apa yang harus ku ketahui? Ekspresi Zhao Wuji acuh tak acuh, suaranya rendah dan dingin, tentu saja itu kejahatan pengkhianatan yang keji. Berkolaborasi dengan musuh dan berkhianat. Lin Chen mendesah, memuntahkan beberapa suap busa darah. Ia menggeram, berapa banyak putra keluarga Linku, setelah berusia 16 tahun, akan pergi ke medan perang dan bertempur demi Wei Agung. Kakak laki-laki tertua saya bergabung dengan tentara perbatasan pada usia 16 tahun dan meninggal di medan perang pada usia 19 tahun. Adik laki-laki saya yang kedua bergabung dengan tentara perbatasan pada usia 16 tahun. Pada usia 18 tahun, ia dimutilasi oleh 3 jenderal dari negara bagian Wu Hulu. Adik laki-laki saya yang ketiga bergabung dengan pasukan perbatasan pada usia 16 tahun. Dalam pertempuran pertamanya, ia menghadapi musuh yang 10 kali lebih besar darinya. Ia bertempur sampai mati dan tewas tertusuk ribuan anak panah. Dan adik laki-laki saya yang kelima. Dia baru berusia 14 tahun, dan kami tidak mengizinkannya pergi ke medan perang. Namun, ketika dia mendengar bahwa sekelompok pengintai dikepung oleh Sang Wu dan dalam keadaan darurat, dia bergegas menyelamatkan mereka, terlepas dari bahayanya. Dia tewas dalam upaya melarikan diri. Dia baru berusia 14 tahun. Siapa di antara kalian yang bisa melakukan ini? Siapa di antara kalian yang pernah mengalami hal seperti ini? Tapi saya, keluarga Lin, tidak menyesal. Kami adalah jenderal kekaisaran dan orang-orang yang bersemangat. Sudah menjadi kewajiban kami untuk membela negara. Kami harus berjuang dengan berani dan tanpa syarat, tanpa penyesalan. Sekarang, katakan padaku, katakan pada seluruh dunia, bahwa klan Linku memberontak, bersekongkol dengan kerajaan Sang Wu yang haus darah, dan ingin menggulingkan kerajaan Wei Agung. Siapa? Lin Chen tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Gelombang aku tidur nyenyak sekali. Rasanya seperti tidur 10.000 tahun. Nyaman sekali. Wanita itu tampak meregangkan badan, dan suaranya terputus-putus. Lin Chen dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian. Apa ini? Apakah saya berhalusinasi? Atau ada hantu di sini?
Oke, berhenti menebak. Aku bukan hantu. Kemari dan temui aku, suara wanita itu terdengar lagi. Kemudian, Lin Chen melihat sebuah tangga muncul di kegelapan. Tangga itu menjulang tinggi, dan tidak ada yang tahu di mana ujungnya. Lin Chen terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menggertakkan giginya dan menaiki tangga. Tangga-tangga itu dipenuhi bekas luka, pedang patah, baju zirah compang camping, dan sayap patah. Hanya dengan melihatnya saja, orang bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran di sepanjang jalan. Tangga macam apa ini? Itu mengarah kemana? Lin Chen memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya dalam benaknya. Jika Anda ingin mendapat jawaban, Anda harus sampai ke akhir. Setelah menaiki 999 anak tangga batu, Lin Chen akhirnya berdiri di ujung tangga, dan apa yang dilihatnya adalah dunia peleburan yang besar. Ada gunung berapi di mana-mana, dan magma mengalir turun seperti air terjun. Dan di antara gunung-gunung berapi ini, rantai hitam yang sangat tebal saling bersilangan, seolah-olah mengunci dunia ini. Datanglah padaku, suara wanita itu terdengar lagi. Kemudian, suara berderak terdengar, dan rantai besi berenang seperti naga, dan akhirnya mendarat di depan Lin Chen. Pada titik ini, Lin Chen tidak berpikir lagi dan berdiri. Kemudian rantai besi itu ditarik kembali dan masuk lebih dalam ke dunia vulkanik ini. Akhirnya, Lin Chen melihat wanita di bawah gunung berapi besar di tengahnya. Seorang wanita yang kecantikannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia mengenakan gaun merah dengan rok panjang yang terseret di tanah. Ia setengah berbaring di atas panggung batu, menatap Lin Chen dengan penuh minat. Dan di sekitar panggung batu di bawahnya, terselip 9 pedang. Tampaknya dia terjebak di sini oleh 9 kunci pedang ini. Anak kecil, beritahu adikmu, siapa namamu? Gadis itu terkikik, dia sangat cantik, kecantikan seperti itu tidak dapat ditemukan di dunia. Namun, Lin Chen bertekad dan tidak akan tergoda oleh kecantikan. Dia berkata, Lin Chen, kalau begitu mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiao Chen Chen, wanita itu terkikik. Petik 2. Terserah kamu, senior, kata Lin Chen. Jangan panggil aku senior, itu membuatku terdengar tua. Mulai sekarang, kau boleh memanggilku Dewi, kata sang Dewi sambil tersenyum. Sudut mulut Lin Chen berkedut sedikit. Namun dengan kecantikannya, tidak sulit untuk memanggilnya seorang Dewi. Di mana tempat ini dan mengapa aku di sini? Tanya Lin Chen. Tempat ini memang kumuh, jangan dibahas lagi, sang Dewi mengerucutkan bibirnya, jelas tidak ingin membahasnya lagi, karena merasa sangat sial. Soal alasanmu ke sini, wajar saja karena ada perantaranya, mungkin liontin giok atau semacamnya. Kira-kira kamu punya? Lin Chen mengira bahwa dirinya mempunyai sebuah liontin giok yang tergantung di lehernya, yang merupakan peninggalan mendiang ibunya. Apakah karena liontin giok itu? Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Orang-orang sudah ada di sini, jadi Lin Chen benar-benar ingin tahu apa yang bisa dilakukan Dewi ini untuk membantunya. Dewi, kau bisa membantuku, kan? Tanya Lin Chen cemas. Tentu saja, aku punya kekuatan paling dahsyat di dunia. Kau mau? Sang Dewi tertawa, matanya sedikit berkilat. Saya menginginkannya, kata Lin Chen langsung. Sang Dewi tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidakkah kau ingin bertanya berapa harganya? Tidak peduli berapapun biayanya, kata Lin Chen terus terang. Dia tidak akan kehilangan apapun. Ia harus memperoleh kekuatan, dan untuk itu ia dapat memberikan segalanya. Haha, oke, aku suka temperamenmu. Ada cowok yang cerewet begini dan begitu, dan bertingkah seperti banci. Aku akan langsung membunuh mereka, dan mereka masih saja ingin berkuasa. Bah, sang Dewi mendengus. Bahkan ketika melakukan gerakan kasar, sang Dewi tetap begitu menawan. Bisakah sang Dewi membunuh siapa saja yang datang? Jantung Lin Chen bergetar. Tapi, itu tidak masalah. Bagaimana aku bisa mendapatkan kekuatan? Tanya Lin Chen. Hanya itu yang ia pedulikan. Kau sungguh tidak sabaran. Apa mendapatkan kekuatan lebih menyenangkan daripada mengobrol dengan adikmu? Sang Dewi mengerucutkan bibirnya dan mengarahkan jari-jarinya yang seperti daun bawang ke arah pedang-pedang di sekitar panggung batu. Xiao Chen Chen, pilih satu untukmu. Asal kau bisa menariknya keluar, kau akan memiliki kekuatan, sang Dewi tertawa. Dia menatap Lin Chen dengan mata bagaikan bunga persik, tatapannya dalam dan maknanya sulit dipahami. 9 pedang disisipkan di bawah platform batu, masing-masing berbeda. Bahkan tanpa kontak, seseorang dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang itu. Lin Chen memperhatikan setiap pedang, dan kemudian, tanpa ragu, mengulurkan tangan dan meraih pedang yang ada di hadapannya. Itu adalah pedang hitam pekat. Bilahnya agak tidak beraturan, tidak lurus di setiap tempat, dan bahkan ada beberapa celah. Pola pada gagangnya tampak seperti sisik naga, dan di ujungnya terdapat kepala naga. Lin Chen memegangnya, dan tiba-tiba, seekor naga hitam yang sangat ganas menerkamnya, ingin mencabik-cabiknya dalam satu gigitan. Kekuatannya begitu besar sehingga langit dan bumi pun bergetar. Tubuh Lin Chen tampak hancur dalam sekejap, dan noda darah muncul, seperti mangkuk porselen yang pecah.
Pedang, kau pikir kau bisa menaklukkanku? Tunduklah padaku dan jadilah kekuatanku. Teriak Lin Chen dengan marah dan menahan hantaman pedang itu. Bahkan, kita harus menekan naga hitam. Dia terus mengerahkan tenaga dengan tangannya dan mencabut pedangnya. Oh! Sang Dewi membuka sedikit bibir merahnya, dan kegembiraan terpancar di matanya. Dia mengeluarkan tungsten itu dengan satu tangan. Anak ini jelas bukan orang biasa. Setelah mengeluarkan tungsten surgawi, seekor naga hitam muncul dalam pikiran Lin Chen, dan kemudian berubah menjadi sebuah kitab suci. Seni membunuh Dewa Sembilan Surga. Seru Lin Chen. Ini adalah seperangkat keterampilan. Apakah ini kekuatan yang dibicarakan Sang Dewi? Lin Chen tak kuasa menahan kegembiraannya. Ia secara naluriah merasa bahwa teknik ini pasti mengejutkan. Dia menatap ke arah Sang Dewi. Namun tiba-tiba, ia seperti melihat siluet pada Sang Dewi, sebuah kerangka, dengan darah dan air mata di bawah rongga matanya yang hitam. Apa? Lin Chen merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi ketika dia melihat dengan saksama, dia tidak bisa lagi melihat siluet itu. Sang Dewi tetaplah seorang dewi, cantiknya luar biasa. Haha, Xiao Chen Chen, kau hebat sekali. Aku membuat pengecualian dan membantumu memperbaiki dantianmu, tapi hanya untuk kali ini saja. Kuharap kita bisa bertemu lagi. Sang Dewi terkekeh, dan dengan satu gerakan jarinya, gambaran di depan mata Lin Chen tiba-tiba menjadi kabur. Dalam sekejap mata, kesadaran Lin Chen telah kembali ke tubuhnya. Ia membuka matanya dan melihat ruang bawah tanah yang suram. Namun sekarang, tidak ada lagi keputusasaan. Teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga. Itulah harapan. Dantian pulih. Lin Chen bisa berlatih lagi. Tepat saat dia hendak mengaktifkan teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga, seseorang datang. Seseorang berjubah masuk. Bahkan jubah longgarnya pun tak dapat menyembunyikan sosoknya yang ramping dan menawan. Mengapa Yang Mulia Putri berkenan datang ke penjara surgawi? Apa gunanya aku, manusia yang sekarat? Tanya Lin Chen dingin. Orang yang datang tak lain adalah tunangan Lin Chen, putri kecil keluarga kerajaan Wei, Qin Yue'er. Dia dapat masuk dan keluar penjara surgawi sesuka hatinya, bahkan tanpa diikuti oleh para penjaga. Tidak banyak wanita yang memiliki kekuatan seperti itu di Wei. Dan dia akan datang menemui Lin Chen saat ini. Saya khawatir ini satu-satunya. Qin Yue'er memang sedikit terkejut ketika Lin Chen langsung menyebut identitasnya. Saudara Chen, apakah kau sudah menduga kalau itu aku? Qin Yue'er menyibakkan tudung kepalanya ke belakang, menampakkan wajah yang cantik. Bahkan di penjara yang gelap sekalipun, wajah ini juga menjadi lebih cerah. Seperti peri. Namun, ekspresi Lin Chen tidak berubah sama sekali. Ini bukan pertama kalinya dia melihat tunangannya, dan karena dia baru saja bertemu Sang Dewi, kecantikan Qin Yue'er tidak cukup untuk dilihat. Lin Chen tiba-tiba mengerti mengapa Dewi itu disebut Dewi. Bahkan Qin Yue'er, yang berpenampilan seperti peri, tidak dapat dibandingkan dengannya. Lupakan basa-basinya, katakan saja kenapa kau di sini, kata Lin Chen acuh tak acuh. Qin Yue'er, sangat cantik. Sungguh menarik. Lin Chen sangat berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah mengabulkan pernikahan tersebut, karena ia dan Qin Yue'er sudah saling kenal sejak lama dan saling mengagumi. Mengabulkan pernikahan hanyalah soal membuat semuanya terjadi secara alami. Dalam hati Lin Chen, dia sudah menganggap Qin Yue'er sebagai istrinya. Tunggu saja sampai perbatasan ditenangkan. Dia akan kembali ke istana dan menikahinya dengan gaya megah. Jadikan dia wanita paling bahagia di dunia. Namun semuanya itu telah hancur berkeping-keping, dan wanita cantik di dalam hatinya tidak lain hanyalah penyamaran yang dirancang dengan cermat. 3 hari yang lalu, Lin Chen berencana untuk secara pribadi memimpin pasukan elit untuk menyerang ribuan mil di malam hari dan langsung menyerang pasukan pusat negara Wu. Ini serangan mendadak. Jika berhasil, perang perbatasan bisa sepenuhnya berakhir. Dan rencana ini, dia hanya memberitahu Qin Yue'er. Ini hadiahnya untuk keluarga kerajaan. Namun, hal itu berubah menjadi pisau tukang daging yang menghancurkan dirinya sendiri dan melibatkan rekan senegaranya. Ekspresi wajah Qin Yue'er begitu polos, dengan pandangan sedih di matanya, yang membuatku merasa kasihan padanya. Dia terus menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di matanya. Tidak, Saudara Chen, kamu harus percaya padaku, aku tidak mengkhianatimu. Lin Chen hanya menatap Qin Yue'er dengan mata dingin. Wajah Qin Yue sedikit membeku. Lalu, raut sedih dan sedih di wajahnya lenyap bagai sihir, digantikan oleh ketidakpedulian. Kenapa harus membongkar rahasiaku? Biar aku jadi tunangan yang baik, kan? Mengapa? Lin Chen hanya bertanya. Qin Yue'er tahu apa yang diminta Lin Chen, dan sekarang, tidak ada yang perlu disembunyikan. Keluarga Linmu, prestasi kalian begitu hebat hingga mengejutkan Tuan. 2 ayah dan 2 putra dalam satu keluarga, ayah dan putra mereka adalah pahlawan. Reputasi ini benar-benar bergema di seluruh langit. Lihatlah pasukan perbatasan sekarang. Aku khawatir mereka hanya mengenali bendera keluarga Lin dan tidak mengenali jimat harimau kerajaanku. Lin Lan sendiri sudah cukup merepotkan, tapi ada juga Zhao Wuji yang bisa menyeimbangkan situasi. Anehnya, keluarga Lin tidak cukup banyak melahirkan harimau Wei, dan sekarang mereka punya kau, seorang marsal muda yang bahkan lebih hebat darimu.
Jika kami membiarkanmu terus berkembang, suatu hari nanti kau akan bersuara dan menggulingkan dinasti Qin dalam sekejap. Jika kita tidak bertindak sekarang, kapan lagi kita akan bertindak? Lin Chen mendengarkan dan merasa sedih. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tetapi sekarang, setelah mendengar Qin Yuer mengakuinya sendiri, dia tetap tidak dapat menahan perasaan sedih dan iba terhadap saudara-saudaranya yang mati sia-sia. Keluarga kerajaan itu kejam. Sebesar apapun jasamu dan sekuat apapun kau membela negara, selama kau mengancam status mereka, mereka akan menyingkirkanmu tanpa ragu. Bagaimana denganmu? Tanya Lin Chen. Qin Yuer tersenyum mendengar ini. Ia duduk di samping Lin Chen dan membelai wajahnya dengan lembut. Seperti halnya seorang istri memperlakukan suaminya. Namun Lin Chen hanya merasa mual. Saudara Chen seharusnya tahu bahwa saya tidak tertarik pada kekuasaan. Kekaisaran apa, takdir bangsa apa? Berapa lama kekuasaan itu bisa bertahan jika hanya mengandalkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan serta taktik politik yang menyedihkan itu? Hanya kekuatan di tanganmu yang menjadi fondasi segalanya. Hanya ketika kau sendiri kuat, kekuatan itu bisa abadi. Qin Yuer tersenyum. Ambisinya besar. Jadi begitulah, Lin Chen mencibir. Jadi, saudara Chen, bisakah kau memberiku ordo King Xuan? Aku tunanganmu. Izinkan aku pergi ke gerbang ilahi King Xuan menggantikanmu, kata Qin Yuer lembut. Melihat Lin Chen tidak menjawab, Qin Yuer berdiri, suaranya perlahan menjadi dingin, saudara Chen juga harus mengerti bahwa bahkan tanpa ordo King Xuan, aku masih bisa bergabung dengan sekte ilahi King Xuan. Lagi pula, selain dirimu, kerajaan Wei Agung adalah yang memiliki bakat tertinggi bagiku. Sekarang, karena kau tidak bisa pergi ke gerbang ilahi King Xuan, maka ini satu-satunya tempat di Wei Agung. Aku akan menggunakan berbagai cara dan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan kesempatan itu. Tapi itu akan lebih merepotkan dan menimbulkan ketidakpastian. Jadi, berikan saja ordo King Xuan kepadaku. Bukankah itu lebih nyaman bagi kita berdua? Lin Chen terdiam, lalu berkata, anggota keluarga Lin yang tersisa dan para prajurit tua di ketentaraan, biarkan mereka pergi. Oke, Qin Yuer langsung menyetujuinya. Lin Chen merasa getir. Qin Yuer memang tidak bisa dipercaya, tapi Lin Chen tidak punya pilihan lain sekarang. Qin Yuer datang ke sini karena dia memperhitungkan ini. Di kaki Gunung Longyan, tempat kita pertama kali bertemu, kata Lin Chen ringan. Dia memang mendapatkan ordo King Xuan dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte ilahi King Xuan, tetapi dia tidak ingin pergi dan tidak ingin meninggalkan Qin Yuer, jadi dia menempatkan ordo King Xuan di tempat mereka pertama kali bertemu. Siapa yang dapat membayangkan situasinya akan berakhir seperti ini? Mendengar ini, hati Qin Yuer terguncang, dan dia benar-benar tersentuh untuk pertama kalinya. Namun riak itu langsung menghilang. Aku akan menepati janjiku, Qin Yuer mengenakan tudungnya dan berjalan keluar. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak, Lin Chen, mungkin kau tidak punya bakat seperti itu, dan kita akan memiliki akhir yang bahagia. Sayangnya, kau menghalangi jalanku. Dalam bayangan gelap, Qin Yuer berjalan pergi, matanya bersinar dan senyum puas tersungging di bibirnya. Dia akan bergabung dengan King Xuan Divine Sect dan merasakan dunia yang lebih luas. Qin Yuer mungkin menepati janjinya, tetapi Lin Chen tidak lagi mempercayainya, jadi dia harus pergi dari sini secepat mungkin. Seni pembunuh Dewa Sembilan Surga, jangan mengecewakanku. Bisik Lin Chen. Dia mulai melatih keterampilannya. Dia masih tampak menyedihkan dan terluka parah, tetapi dantiannya yang paling penting sebenarnya telah dipulihkan oleh Sang Dewi. Dantian tidak rusak. Ada uang untuk membangun kembali. Teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga. Energi itu perlahan beredar di tubuh Lin Chen. Meskipun banyak uratnya tersumbat dan patah, dantiannya masih ada dan hampir tidak bisa berfungsi. Disayangkan, semua kultivasinya di masa lalu telah sia-sia, dan Lin Chen hanya bisa memulai dari awal. Mulai lagi dari awal. Namun, teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga ini benar-benar misterius. Semua kekuatan misterius bersirkulasi dalam tubuh selama satu siklus, lalu berkumpul di dantian, tetapi tidak berhenti di situ. Sebaliknya, kekuatan itu terus mengembun menjadi bayangan pedang. Baru setelah hampir 100 siklus kemudian, ketika Lin Chen bermandikan keringat dingin dan hampir tidak dapat bertahan, bayangan pedang itu akhirnya terbentuk. Tiantung. Mata Lin Chen berkilat, lalu pikirannya bergerak. Kekuatan misterius mengalir ke telapak tangannya, lalu ia menggenggamnya dengan lembut. Pedang hitam pekat sudah ada di tangannya. Inilah pedang ajaib yang dia cabut dari bawah panggung batu Sang Dewi. Langit Tungsten. Pedang ini memiliki semua karakteristik naga hitam. Ia mampu menembus batasan dan formasi, sekaligus menyembunyikan auranya dan melarikan diri ke dalam bayang-bayang kegelapan. Apakah seni pembunuh Dewa Sembilan Surga berkaitan erat dengan 9 pedang dewa itu? Lin Chen merenung dalam hatinya. Jadi, jika kita mengeluarkan beberapa pedang ajaib lainnya, dapatkah kita juga mengembunkan bayangan pedang yang sesuai? Namun itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan nanti. Sekarang hal yang paling penting adalah, seberapa kuatkah teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga? Lin Chen memegang Sky Tungsten di tangannya dan menusuk tanah dengan pedangnya.
Lantai yang ditempa dari batu hitam berat itu benar-benar tertembus. Sungguh menakjubkan. Tahukah kamu, Lin Chen baru berada di level pertama alam Juli saat ini, dan lukanya masih sangat serius. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.